Oke, halo sobat Lamun, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Bagaimana kabar kalian semua sobat Lamun? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film India Hai Kembali, di mana film ini mempunyai sebuah plot twist yang sangat tidak masuk di akal dan tidak bisa kalian duga-duga. Dan film ini termasuk film action terbaru India yang paling seru menurut saya. Dan sebelum itu, jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan subscribe. Oke lah sobat Lamun, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita gaskan ke videonya. Film dibuka dengan pengepungan sebuah rumah yang dipimpin oleh seorang sheriff yang bernama Prabu. तो मुस्कुराते रहोगे कि जाके देखोगे भी? हम देखेंगे। Dan di dalam pun terlihat seorang pria yang siap menembak dengan menggunakan dua buah senjata AK-47. Hingga film Malik 2025 pun baru saja dimulai. Kemudian scene pun berpindah 2 tahun sebelum kejadian tersebut. Dan terlihat beberapa truk milik seseorang bernama Malik yang ditahan di perbatasan karena tidak memiliki izin jalan ke tempat tersebut. Yang kemudian tak lama dari itu beberapa orang pun datang menggunakan mobil. Dan ternyata orang-orang tersebut ialah anak buah dari seseorang bernama Malik yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Badaun. Yang kemudian ia pun menanyakan kenapa truknya tertahan di perbatasan padahal biasanya bisa lewat. Dan bahkan tidak ada seorang polisi pun yang berani untuk menghentikannya. Dan tanpa basa-basi Badaun pun langsung membawa sang polisi tersebut. Yang kemudian kita pun diperlihatkan dengan sosok Malik. For your information, ternyata nama Malik hanyalah sebuah julukan untuk seseorang yang berkuasa di suatu wilayah di India. Ya kalau di kitanya mah sejenis kepala preman. माफ कर दो मालिक, हमरा दूगो छोटा-छोटा बच्चा है, हमरा माई बापू मिला। Malik yang mendengar polisi itu ketakutan, ia pun hanya ketawa sehingga yang terjadi yang kemudian di keesokan harinya kita pun diperkenalkan dengan pemimpin ormas yang bernama Chandra, yang dimana pada saat itu ada acara penyambutan seorang DPR yang bernama Balhar, yang kemudian Chandra pun meminta Balhar untuk mengatasi masalah Malik ini yang sangat meresahkan masyarakat, terutama ormas yang dipimpin oleh Chandra. Lalu di perjalanan ia pun terpikirkan sebuah nama, yaitu Prabu, yang dimana ia akan menjadikan Prabu sebagai kepala polisi di Allahabad. Dan ia juga akan menyuruhnya untuk menghentikan Malik. Yang kemudian kita pun diperlihatkan dengan sosok Prabu tersebut, yang dimana Prabu dan pasukannya itu pun mendatangi dan menggeledah rumah Malik, yang dimana tak lupa ia juga mengancam kedua orang tua Malik untuk menyerahkan Malik. Yang lebih parahnya juga ia mengancam istri dari Malik, yang ia akan jadikan janda ketika Malik tidak menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian. I just really don't want to kill people. क्या करे हमारा काम है. Yang kemudian singkat cerita pada malam harinya Malik pun datang ke rumahnya, yang dimana ia pun langsung menemui istrinya di kamarnya. Namun tak lama dari itu ayahnya pun memanggil dari bawah dan menyuruh Malik untuk turun. Yang kemudian ia pun menjelaskan bahwa ada pihak kepolisian yang menggeledah dan mencari Malik, dan mengancam akan membunuh Malik jika Malik tidak menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. को पैदा किए कुछ नहीं होगा. Namun di sini Malik pun tidak menganggap serius ancaman dari Prabu tersebut. Ia pun mencoba untuk menenangkan semua keluarganya dan memberitahukan bahwa ia akan baik-baik saja. Namun tak lama dari itu seseorang anak buah Malik pun memberitahukan bahwa ada segerombolan polisi yang akan menuju kotanya. Dan tanpa basa-basi ia dan seluruh anak buahnya pun menemui mereka. Yang kemudian Malik pun menemui mereka dan mengancam mereka agar tidak mengancam keluarganya kembali. Para anggota polisi yang melihat keberadaan Malik pun dibuat jiper, sehingga mereka semua pun memutuskan untuk putar balik. Singkat cerita di keesokan harinya Badauna pun mendatangi salah satu sekolah dasar di Allahabad, yang dimana ia bersama beberapa anak buah Malik lainnya pun disuruh untuk menculik cucu dari kepala polisi Prabu. Dan tanpa mendapatkan kesulitan apapun akhirnya mereka pun berhasil membawa pergi cucu dari Prabu tersebut. Lalu scene pun memperlihatkan anggota polisi tersebut yang sedang disiksa oleh Prabu, dikarenakan ia telah membiarkan cucunya pergi bersama anak buah dari Malik. Yang tak lama dari itu Malik beserta anak buahnya pun mendatangi kediaman dari Prabu, yang dimana ia pun mengantarkan cucu dari Prabu dalam keadaan baik-baik saja. Dan ia juga melontarkan sebuah ancaman agar tidak melibatkan keluarganya di dalam masalah mereka berdua. ये कारण बहुत है कि हम आदमी का गुर्दा निकाल के उसके हाथ में रखते हैं. Dan bahkan ia juga tidak segan-segan membunuh Prabu jika ia mengulangi kesalahannya dengan mengancam keluarganya. Sementara itu di tempat yang berbeda,
Chandra dan anak buahnya pun mendatangi sebuah bioskop, yang dimana ia di sana mencari salah satu orang penting di kelompoknya Malik. Setelah menemukannya, Chandra pun tidak segan-segan menghabisi orang tersebut di sana. Malik yang mengetahui semua ini ulah Balhar, ia pun menghubungi Balhar dan mengajaknya bertemu di sebuah rumah sakit. Ia yang tidak berani menemui Malik sendirian, ia pun meminta bantuan seseorang yang bernama Dada, di mana Dada ini adalah mantan Malik terdahulu di tempat tersebut. Dan Dada juga adalah salah satu orang yang paling dihormati oleh Malik. Dan sampai-sampai Malik juga menganggap Dada seperti ayahnya sendiri. Dan di sini juga Dada pun memberikan nasihat kepada Malik bahwa ia boleh melakukan bisnis asal sesuai dengan aturan yang berlaku. Mendengar semua pernyataan tersebut, Malik pun sangat menghargai tentang rasa kekhawatiran Dada kepada dirinya. Yang kemudian tak lama dari itu Malik pun izin pergi meninggalkan Dada di rumah sakit. Setelah Malik pergi, Dada pun menceritakan kepada Balhar bahwa ia yang telah menciptakan Malik seperti ini. Yang dimana dulunya Malik hanya seorang mahasiswa biasa yang bernama Dipak. Dan Dipak hanya memiliki seorang teman serta sahabat yang bernama Badauna. Dada yang sebagai Malik pada saat itu disuruh untuk memberikan motivasi untuk seluruh mahasiswa di Universitas Allahabad. फिर उसने एक पीले रंग का गुब्बारा निकाला Dan terlihat sifat Dipak yang tidak mau hormat kepada Malik-Malik yang berkuasa pada saat itu, dan bahkan kepada seorang Malik yang sudah membantu kehidupan keluarganya. Yang dimana Dipak juga di sini sangat mencintai seorang perempuan yang bernama Vidya yang menjadi istrinya, dan bahkan Dipak juga ingin sekali mempunyai seorang anak. Yang pada saat itu ayahnya pun kembali memanggilnya dan menyuruhnya turun ke bawah. Yang dimana ayahnya pun memarahi Dipak atas tindakannya tadi. और मालिक ने आपके तो एहसान किया आप पर। Dipak yang tidak terima pun malah melontarkan kata-kata yang tidak enak kepada ayahnya tersebut. Yang kemudian singkat cerita pada malam harinya, dua orang tetangganya memberitahukan bahwa sawah yang dimiliki ayahnya Dipak sedang dihancurkan oleh seseorang dengan traktor. Yang kemudian tanpa buang-buang waktu ia pun menghampiri orang tersebut dan menyuruhnya untuk menghentikannya. Namun bukannya menghentikan, orang tersebut malah menabrak ayahnya Dipak dan memukulinya. Yang kemudian di keesokan harinya Dipak yang melihat kondisi ayahnya yang sangat memprihatinkan, ia pun sangat tidak terima dan langsung mendatangi rumah Dada pada saat itu. Dikarenakan ia mengetahui bahwa orang yang melakukannya tersebut ialah salah satu anak buah dari Dada. बहादुरपुर में जिस आदमी पे आपने ट्रैक्टर चलवाया ना, वो बाप है हमारा। Yang kemudian di sini Dada pun menyuruh agar Dipak menyelesaikannya sendiri tanpa meminta bantuan kepada siapapun termasuk dirinya. लगड़ा को मार देंगे हम, बता रहे हैं। Yang kemudian Dada pun menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama Tukimin untuk mengawasi Dipak. Lalu singkat cerita di keesokan harinya Tukimin pun memberitahukan keberadaan Langda kepada Dipak. Dan tanpa basa-basi Dipak pun langsung mendatangi Langda di sebuah pasar malam di India. Lalu Dipak pun langsung menghampiri Langda dan mengingatkan bahwa ia adalah anak dari orang yang telah ia pukuli dan tabrak tempo lalu. Sehingga yang terjadi, lalu Dipak pun mulai membalaskan dendam kepada Langda beserta teman-temannya di sana. Yang dimana Dipak pun sangat ingin membunuh Langda untuk membalaskan dendam ayahnya. Bahkan sahabatnya Badaun pun tidak sanggup untuk menahan emosi dari Dipak. Yang kemudian setelah membunuh Langda, Dipak pun masih merasa belum puas. Yang kemudian Dipak pun menyeret mayat Langda ke tengah-tengah kerumunan sehingga ia pun melakukan. Lalu Shin pun kembali lagi ke waktu sekarang. Dipak pun mengutarakan niatnya di mana ia akan mencalonkan diri sebagai wali kota di pemilihan nanti. आज ऐसा लग रहा है यार कि तुम चुनाव में खड़ा होगा ना, बहुत खून बहेगा इलाहाबाद। Sementara itu di tempat lain Balhar dan kroco-kroconya sedang menyusun siasat untuk menjatuhkan Dipak dari jabatannya sebagai Malik tanpa harus melibatkan keluarganya. Singkat cerita di keesokan harinya Prabu dan beberapa personil anggota polisi pun melakukan penggerebekan di markas milik Malik. Lalu Malik pun terbangun dikarenakan suara anjing-anjing yang menggonggong. Yang kemudian di sini Badauna menyuruh Malik dan anggotanya untuk meninggalkan tempat ini saja, dikarenakan banyaknya pasukan polisi yang menyergapnya. Yang kemudian di keesokan harinya ternyata Malik memutuskan untuk pulang ke rumah keluarganya.
Namun di sini istrinya pun menyuruh Malik untuk berhenti melakukan pekerjaannya tersebut, di mana ia sangat khawatir dengan keselamatan Malik. Namun di sini Malik pun menyuruh agar istrinya bersabar sampai ia berhasil mencalonkan diri sebagai wali kota di sana, yang semua itu lakukan untuk istrinya dan keluarganya. Sementara itu di tempat lain, Chandra mulai merebut kekuasaan Malik di beberapa pabrik miliknya. व्यापारी को सुरक्षा कौन दे रहा है? मालिक। Sampai-sampai keuntungan dari bisnis Malik pun turun drastis. Malik yang melihat itu semua pun tidak terima dan akan menuntut balas kepada Chandra. Yang kemudian di keesokan harinya Malik bersama keroconya pun mendatangi pabrik yang sudah dikuasai oleh Chandra, yang dimana mereka pun mengumpulkan satu persatu anak buah Chandra yang tersisa di sana. Lalu setelah semuanya terkumpul, Malik pun menghabisi satu persatu anak buah Chandra di sana. Lalu dikarenakan pembantaian tersebut, di keesokan harinya Malik pun diundang datang ke rumah Dada, yang kemudian Dada pun mengingatkan Malik bahwa pemilihan wali kota pun sebentar lagi. Namun di sini Malik pun tidak terima karena banyak orang-orangnya yang mati akibat dari apa yang dilakukan oleh Chandra. चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। Mendengar ucapan Malik yang seperti tadi, Dada pun memutuskan untuk berbelot dan mendukung Balhar untuk menghabisi Malik. Yang kemudian mereka semua pun mulai memikirkan siasat untuk menjatuhkan Malik dalam pemilihan nanti, yang dimana para pihak kepolisian mengancam semua warga agar tidak memilih Malik pada pemilihan nanti, dan melarang mobil-mobil truk milik Malik masuk ke dalam kotanya. Malik yang melihat keadaan kelompoknya semakin keos, bahkan mereka harus bersembunyi-sembunyi dan berpindah-pindah tempat. Di sini Malik pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk mencari pasokan senjata, yang dimana pada malam harinya Malik pun mendapatkan beberapa senjata api. Yang kemudian setelah itu Malik dan anak buahnya pun mengawali perlawanan dari rumah Dada. Setelah membunuh seluruh pasukan Dada, ia pun masuk dan mencari keberadaan Dada di dalam rumah. Yang kemudian Malik pun bertemu dengan Dada dan akan membunuhnya di sana. Setelah membunuh Dada, di keesokan harinya Malik pun didatangi oleh istrinya, yang dimana istrinya pun memberitahukan bahwa dirinya sedang hamil, dan menyuruh Malik untuk pergi dari kota tersebut sampai keadaannya aman. लेकिन अब बात हम दोनों के साथ तीसरे का भी है। Malik yang mendengar kabar tersebut pun sangat bahagia. Yang dimana di keesokan harinya Malik beserta istri dan keroconya pun meninggalkan kota. Namun setelah beberapa hari mereka bersama, tiba-tiba istrinya pun meminta Malik agar menyerahkan dirinya ke polisi. Malik yang mendengar semuanya itu pun sangat tidak percaya kepada istrinya yang mengatakan tersebut. Bahkan hari demi hari istrinya pun mulai mendiamkan Malik. Malik yang tidak kuat akan perlakuan istrinya tersebut pun, Malik pun memutuskan untuk menyerahkan dirinya beserta keroconya ke polisi. Dan di sini Malik pun meminta istrinya agar setia menunggunya keluar dari penjara, dikarenakan semua kejahatan yang telah ia perbuat. Dan istrinya juga harus menjenguknya sering-sering di penjara dan membawakannya makanan ke sana, karena makanan yang di penjara sangat tidak enak untuknya. Setelah mendengar itu semua, istrinya pun pamit untuk pulang ke rumah orang tua Malik. Sementara itu Malik beserta seluruh anak buahnya pun mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan diri. Sampai-sampai hakim yang mengatasinya pun gemeteran. Namun ketika Malik akan mendatangani surat penyerahan dirinya, tiba-tiba Malik pun mendengar bahwa istrinya telah ditembak mati oleh sekelompok orang. Yang kemudian mereka semua pun langsung menuju lokasi penembakan, di mana di sana terlihat kondisi mobil yang ditumpangi oleh istrinya sudah hangus terbakar. Lalu Shin pun mundur ke 30 menit sebelum kejadian tersebut, di mana Chandra dan beberapa anak buahnya pun langsung menembaki mobil dari istrinya Malik. Yang kemudian untuk memastikan kematian istri Malik, ia pun langsung membakar mobil tersebut. Malik yang mengetahui bahwa semua itu ulah Chandra, ia pun mulai mendatangi satu persatu markas dari Chandra. Dan bahkan Malik juga membunuh seluruh anak buah Chandra dengan sadis. Sementara itu Balhar yang mengetahui tentang meninggalnya istri Malik, ia pun menyuruh Prabu agar menyerahkan Chandra kepada Malik untuk menyelamatkan hidup mereka karena Malik dikenal ganas. Sementara itu di sisi lain Malik dan keroconya pun masih mencari keberadaan Chandra. मालिक कहाँ है? Di dalam ia pun menyuruh seluruh anggotanya untuk mengecek satu persatu ruangan di sana. Dan akhirnya Chandra pun keluar dan langsung menyerang Malik di saat itu juga.
Pertarungan yang cukup sengit pun terjadi di antara mereka berdua, yang dimana pada awalnya Malik pun terpojok oleh Chandra. Namun ketika Chandra mulai membahas perihal kematian istri dan calon anak Malik pun mulai bangkit, sehingga yang terjadi bahkan Malik juga membunuh Chandra di hadapan anaknya sendiri. Sementara itu pada keesokan harinya Balhar pun menawarkan perdamaian kepada Malik dan kelompoknya, dan bahkan ia juga akan mendukung Malik ketika pemilihan nanti. Bahkan ia juga memastikan bahwa Malik akan terpilih pada pemilihan. Namun beberapa saat kemudian Prabu dan pasukan polisi pun mulai mendatangi tempat tersebut, yang dimana seluruh anggota Malik pun terjebak di sana dan mulai berguguran satu persatu. Melihat itu semua, Malik dan kawan-kawan yang tersisa pun memutuskan untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Bahkan di sini Malik pun mengira bahwa mereka sudah membunuh seluruh warga di desa tersebut. Namun kenyataannya ternyata seluruh warga pun disekap oleh pihak kepolisian. Mereka yang berempat yang mulai terpojok pun memutuskan untuk bersembunyi di sebuah bangunan. Dan iya, disinilah plot twist terjadi. Ternyata selama ini sahabatnya Badaun adalah seorang pengkhianat di kelompoknya, di mana ia sakit hati dikarenakan kehidupannya selalu di dalam bayang-bayang kehidupan Deepak. तो रात मालिक का बदौना लड़ तो लड़ेंगे, मालिक का बदौना मर तो मर जाए. Di mana ia ingin sekali menjatuhkan Malik dan menjadi Malik selanjutnya di tempat tersebut. Dan bahkan ia juga mengakui bahwa ia menjadikan Deepak sebagai boneka untuk menyingkirkan Dada dan Balhar. Bahkan ia juga mengadu domba Deepak dan Chandra. Dan yap, dalang dari kematian istri dari Deepak ialah sahabatnya sendiri. Yang kemudian Deepak yang mendengar itu semua pun langsung memukuli sahabatnya itu. Namun ketika ia akan membunuh sahabatnya, ia pun malah melepaskan sahabatnya tersebut hingga... Dan iya, ternyata selama ini juga ia menjadi antek-anteknya polisi. Namun ternyata tanpa ia sadari Deepak di dalam masih hidup. Yang kemudian kita pun dibawa ke scene awal film tadi. Yang kemudian untuk memastikan terbunuhnya Deepak, Prabu pun membakar bangunan tersebut. Hingga akhirnya Prabu pun diangkat sebagai kepala polisi dan diberikan penghargaan oleh kepolisian. Dan sementara itu Badaun menjadi the next Malik di wilayah tersebut. Namun ketika pesta rakyat sedang berlangsung, seseorang yang misterius pun mulai memasuki gerombolan orang-orang. Dan ya, orang misterius tersebut ialah Deepak, sehingga film pun tamat. Oke, baiklah Sobat Lemon, gimana filmnya? Sangat seru sekali bukan? Sama saya juga tidak menduga bahwa selama ini pengkhianatnya ialah sahabatnya sendiri. Dan pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah jangan terlalu percaya kepada orang lain, dikarenakan terkadang orang yang sangat kita percayai, orang itu juga yang mengkhianati kita dan menjatuhkan hidup kita. Oke, baiklah Sobat Lemon, jika kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe. Bye bye.